Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan bicara tentang pengambilan keputusan dalam SIM. Kerangka dasar yang harus kalian kuasai adalah atau kalian pahami sebelum memulai. Jadi sebuah keputusan organisasi itu penting karena bisa jadi itu akan menjadi cermin dari citra organisasi. Dampaknya akan dirasakan oleh seluruh organisasi, juga kinerja dan efisiensi kerja. Kalau kita memutuskan akan menggunakan tools X, maka kira-kira kinerjanya akan seperti ini, efisiensinya hasilnya seperti ini. Bahkan keputusan organisasi itu juga bisa mengakibatkan kerugian finansial. Kok bisa? Bisa. Misalnya kita mengambil keputusan yang salah. Organisasi mengambil keputusan yang salah. Nokia waktu itu berpikir bahwa dia sudah besar, lalu kemudian ketika handphone Android muncul, dia tidak berubah banyak, dia tetap memakai aplikasi Symbian-nya, dan kemudian akhirnya adalah dia ditinggalkan oleh penggunanya. Keputusan itu bisa juga diambil oleh perseorangan, ya, tidak harus kelompok. Biasanya di sini kalau top manager yang tingkat tinggi, yang paling atas itu akan memutuskan sesuatu dan dia biasanya bisa mengambil keputusan seorang diri tanpa harus koordinasi dengan bawahannya. Tapi bisa juga itu hasil keputusan bersama. Jadi keputusan di organisasi bisa diambil sendirian atau bisa bagian dari keputusan bersama. Tergantung besar kecil masalah, ini juga menentukan bagaimana keputusan itu diambil. Mungkin kalau keputusannya melibatkan orang banyak, maka sebaiknya kita juga mengajak orang lain untuk bersama-sama memikirkan keputusan apa yang terbaik. Juga terkait dengan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi yang patriarkis misalnya, itu biasanya akan mengikuti apa keputusan pimpinan. Di Jepang itu biasanya keputusan dari top manager itu dianggap yang paling dituakan, ya. Itu akan menjadi keputusan yang final. Model pengambilan keputusan ada banyak yang saya akan jabarkan di sini. Salah satunya adalah model Herbert Simon. Jadi kalau menurut Simon, pengambilan keputusan itu ada 3 tahap, di mana tahap pertama adalah tahap kita memahami, mencoba melakukan pemahaman terhadap masalah tersebut, ya. Jadi kita harusnya di sini di pemahaman ini, sebelum kita mengambil keputusan, kita akan menyelidiki kondisi lingkungannya, ya. Kita juga mungkin harus mengolah data mentah untuk menjadi petunjuk, menjadi bantuan, alat bantu kemana seharusnya atau apa yang harus diambil, melihat perubahan-perubahan data mentah yang sudah kita analisis. Lalu kemudian setelah kita paham kondisinya, maka kita bisa melakukan perancangan. Merancang kira-kira solusinya apa saja, ya. Kita coba menemukan, mengembangkan. Dan juga kalau kita juga mulai menghitung, menganalisis kalau kita ngambil keputusan X, maka kira-kira apa dampaknya. Kalau kita ngambil keputusan Y, dampaknya apa. Nah, keputusan-keputusan itu tentunya diharapkan bisa memecahkan masalah, ya. Dan juga pada tahap perancangan ini bahkan kita bisa melakukan uji coba, pilot proyek. Misalnya kita mau membuat produk baru. Nah, membuat produk baru mungkin kita tes dulu nih. Kita bikin dulu produknya dalam skala kecil, gitu. Lalu kemudian kita coba lepaskan di pasar, hasilnya seperti apa. Nah, kalau sukses, maka dari situ barulah produk tersebut dipasarkan secara global misalnya. Tahap pemilihan. Nah, kalau di tahap pemilihan ini kita sudah memutuskan tindakan tertentu dari semua arah yang mungkin dan melaksanakannya. Jadi pada saat perancangan bisa jadi kita sudah menguji coba
Tapi itu juga sebenarnya sudah bagian dari keputusan. Keputusan apa? Keputusan bahwa kita melakukan uji coba dulu, gitu. Nah, tahap pemilihan ini biasanya adalah tahap keputusan finalnya apa. Setelah kita memperhatikan semua kemungkinan yang ada, lalu dampaknya apa saja. Jadi kalau 3 tahapan Siemens ini kira-kira seperti ini, dari pemahaman, perancangan, dan pemilihan. Tahapannya bukan garis lurus ya. Pada saat perancangan bisa jadi pengambil keputusan, tim pengambil keputusan atau orang yang mengambil keputusan itu mendapatkan feedback waktu dia merancang. Wah, ternyata kalau rancangan begini hasilnya begini. Oke, kalau gitu pemahamannya salah nih. Nah, bisa jadi itu menjadi feedback untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap masalah yang sesungguhnya. Waktu kita menguji coba, ternyata kita mendapatkan data yang menyatakan bahwa asumsi awal terhadap sumber masalah itu salah. Berarti pemahaman kita berubah lagi. Nah, di situ waktu perancangan berarti kita bisa mendapatkan feedback untuk memperbaiki pemahaman. Begitu juga waktu pemilihan. Waktu memilih itu ternyata tantangan atau resistensi penolakan terhadap keputusan itu besar sekali. Nah, itu bisa jadi kemudian feedback tadi, umpan balik penolakan tadi, itu memperbaiki rancangan yang kita bangun atau bahkan kembali ke proses pemahamannya. Dan ini akan terus berlangsung selama proses pengambilan keputusan. Kalau dihubungkan dengan SIM, Sistem Informasi Manajemen, maka model Siemens ini kira-kira seperti ini tahapannya. Jadi waktu tahapan pemahaman, di mana ada penyelidikan data dengan cara yang ditentukan atau dengan cara yang spesifik ya, itu sistem informasi membantu proses tersebut. Baik itu dengan metode yang khusus ataupun metode konvensional biasa. Dengan metode statistik standar ya, atau juga dengan teknik-teknik terbaru, dengan data mining kah, dengan text mining kah. Yang jelas di sini pada waktu pemahaman kita harus membuka saluran komunikasi seluas-luasnya ke atas maupun ke bawah sehingga informasi yang kita dapatkan sifatnya menyeluruh ya, tidak hanya dari bawahan saja, tapi juga dari atasan bisa memberikan masukan terhadap pemahaman. Lalu terkait dengan perancangan, di sini SIM menyediakan model keputusan dan mengolah data yang hasil akhirnya diharapkan bisa memprakarsai sebuah usulan untuk memecahkan masalah, alternatif pemecahan masalahnya. Jadi SIM-nya di sini membantu membuatkan model, menghitung model-model, menyusun model. Ingat, big data itu bukan menjawab tantangan, tapi menemukan pola. Jadi dengan SIM yang menggunakan big data, menganalisis menggunakan sistem big data, itu akan menghasilkan banyak pola, dan pola-pola itu mungkin bisa menawarkan alternatif pemecahan. Pemilihan, jadi di sini SIM akan efektif jika rancangan yang disajikan dalam bentuk pengambilan keputusan yang lebih mudah. Contohnya adalah dashboard, sebuah sistem aplikasi yang dilengkapi dengan dashboard. Cukup dengan melihat dashboard, maka pengambil keputusan bisa melihat dampak-dampak ataupun perubahan-perubahan ya jika kita merubah sesuatu. Dengan adanya dashboard, mungkin kita bisa melakukan simulasi sederhana. Sehingga rancangan keputusan itu bisa kita lihat. Apa yang harus kita ambil untuk tahapan awal, tahapan berikutnya, dan seterusnya. Jadi setelah pemilihan tadi SIM membantu kita menentukan pilihan alternatif pemecahan masalah ya. Tapi setelah pilihan kita ambil, SIM juga ikut membantu, bisa ikut membantu dalam hal pengumpulan data. Dia mengumpulkan data yang kemudian menjadi umpan balik tadi. Umpan balik untuk perbaikan di tahap perencanaan maupun di tahap pemahaman kembali. Nah, ini adalah peran SIM dalam model Siemens.
Untuk pengambilan keputusan sendiri itu ada sistem terbuka dan tertutup. Mirip dengan definisi sistem terbuka tertutup di awal pertemuan kita, pembahasan mata kuliah ini tentang sistem informasi. Maka dengan sistem tertutup, maka keputusan itu diambil berdasarkan masukan yang semuanya teridentifikasi. Jadi segala macam variabel yang mempengaruhi itu sudah teridentifikasi, artinya ideal. Semua parameter ada di bawah kendali kita ya. Jadi secara rasional seorang akan menguji semua alternatif, menentukan aturan yang disukai dan memilih alternatif hasil yang terbaik berdasarkan data-data yang sudah lengkap tadi. Itu yang sistem tertutup. Jadi semua komponen bisa kita lihat, kasarnya seperti itu. Kalau sistem yang terbuka, maka pengambilan keputusan itu akan menjadi kompleks. Kenapa? Karena tidak semua variabel yang menentukan permasalahan, ya, yang menjadi penyebab permasalahan bisa diidentifikasi. Misalnya, wah produk ini ternyata hasilnya jelek. Kenapa jelek? Oh, barang apa? Cara membuatnya salah. Nah, itu kan berarti kita bisa mengidentifikasi variabel kenapa produknya jelek. Oh, ini proses produksinya. Oh, ini kenapa hasilnya warnanya tidak seperti yang kita harapkan. Oh, ternyata bahan mentahnya, ya, ingredients atau barang-barang yang kalau masakan itu adalah bahan-bahan mentahnya, ya, itu nggak pas gitu komposisinya. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengatur, oke, kalau gitu komposisinya kita atur. Nah, itu artinya kita bisa mengidentifikasi. Nah, kalau tidak bisa diidentifikasi, maka kemungkinan besar itu akan menjadi sistem terbuka. Kenapa? Karena sistem itu berarti akan dipengaruhi lingkungan dan keputusan berikutnya akan mempengaruhi lingkungan. Contoh misalnya pengambilan keputusan kemarin bahwa DPR itu meresmikan Omnibus Law. Omnibus Law. Dampaknya apa? Mereka tidak memikirkan global, ya, bahwa ternyata masyarakat sebegitu. Bahkan jangan-jangan gara-gara Omnibus Law DPR bisa di demo kemarin berapa hari. Nah, itu artinya DPR mengambil keputusan dengan sistem yang terbuka harusnya. Jadi dia harusnya bisa mengantisipasi. Cuman karena DPR-nya mungkin tidak paham masalahnya, lalu kemudian mengambil keputusan seadanya saja, jadi ya seperti itu. Nah, biasanya kalau terkait dengan sistem terbuka ini banyak melibatkan unsur pihak luar yang tidak teridentifikasi. Kali lagi di sistem tertutup semua alternatif ya, baik itu akibat atau hasil dari setiap alternatif itu bisa kita identifikasi sehingga pengambilan keputusannya diharapkan lebih efektif, lebih efisien dan metodenya jelas. Aturan hubungan antara variabel tersebut kita bisa identifikasi, kita bisa perkirakan ya, kita bisa hitung relasinya seperti apa sehingga kita bisa mengurutkan kalau alternatif ini maka dampaknya kira-kira sekian. Lalu kalau yang kedua begini dan seterusnya sehingga kita bisa ambil mana alternatif yang paling baik, mau ngambil yang dampaknya paling besar atau yang sedang-sedang saja atau yang paling kecil. Memilih alternatif yang memaksimalkan tujuan. Di sini dengan adanya variabel yang lengkap kita bisa menentukan target ya, menentukan target ke depan seperti apa sehingga kita bisa lihat, oke, mungkin sekarang kita rugi karena klien, customer-nya berkurang. Tapi di jangka waktu ke depan, ini pasti customer akan bertambah, klien kita akan bertambah karena value added-nya yang akan lebih dilihat misalnya. Jadi keuntungan ke depan kita perkirakan akan baik. Nah, dengan sistem tertutup itu akan sangat mudah. Kita bisa menghitung volume penjualan, manfaat, dan lain-lainnya. Jadi untuk sistem tertutup ini biasanya kita menggunakan statistik dengan model kuantitatif ya untuk pengambilan keputusan. Kuanti bisa dihitung semua dengan angka matematik.
Kebalikannya dengan terbuka, maka alternatifnya tidak bisa diidentifikasi hasilnya. Apakah kemarin Omnibus Law bisa langsung diputuskan semua rakyat Indonesia akan setuju? Nggak mungkin. Nah, waktu melakukan penyelidikan secara terbatas untuk menemukan alternatif yang sesuai. Nah, kan nggak mungkin semua warga negara Indonesia disurvei oleh DPR untuk melihat kamu setuju nggak Omnibus Law seperti ini. Nah, Omnibus Law-nya aja 1000 halaman, yang bacanya juga akan butuh waktu lama. Oleh karena itu, mungkin DPR melakukan penyelidikannya secara terbatas. Nah, artinya secara terbatas ini bisa jadi tidak mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia. Nah, yang bisa diambil adalah pengambilan keputusan yang paling memuaskan harapan. Jadi sebenarnya kalau di sini bisa dilihat kenapa para pengamat keputusan Omnibus Law itu melihat bahwa ini ternyata DPR lebih pro terhadap kapitalis ya, perusahaan, pengusaha, karena ternyata pengambilan keputusannya yang memuaskan harapan, lebih banyak memuaskan harapan pemustaka ketimbang tenaga kerja. Makanya kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa DPR ternyata lebih pro terhadap pengusaha misalnya. Yang perlu perhatian, model terbuka ini akan sangat dinamis. Urutan pilihan urutan pilihan alternatifnya itu bisa aja tidak teratur ya. Artinya nggak ada prioritas nomor 1, 2, dan 3 gitu. Karena ini bisa berubah tergantung dengan respon terhadap keputusan yang kita ambil tadi. Jadi tingkat keinginannya bisa berubah untuk menanggapi perbedaan hasil dan tingkat harapan dari keinginan tersebut. Bisa jadi sekarang dengerinnya hanya pengusaha, lalu kemudian karena di demo, lalu ada revisi, lalu omnibusnya direvisi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, sekarang kepentingan masyarakat dan pengusaha berapa persen yang terakomodir 50-50, 60-40, dan seterusnya. Jadi keputusannya akan dinamis sekali. Pemilihan produk oleh konsumen ini adalah salah satu contoh pengambilan keputusan. Kalau di bisnis maka ini akan sangat penting untuk bagian pemasaran ya. Jadi waktu ada stimulus, ada rangsangan untuk menggunakan atau untuk membeli ya. Misalnya Anda ditawarkan, wah ada handphone baru, wah, itu kan stimulus. Wah handphone baru harganya murah, fiturnya keren, tampilannya canggih gitu. Tapi kemudian kita juga punya masalah, pemahaman masalah. Oke, masalahnya apa? Kalau kenapa kita harus beli baru? Oh ternyata handphone kita yang lama sudah jelek. Oh handphone yang lama kita sudah terlalu lambat untuk mengantisipasi media sosial kita yang aktif sekali. Itu adalah bagian dari pengenalan masalahnya. Lalu kita cari, kenapa handphone kita lambat? Oh ternyata RAM-nya terlalu kecil. Oh ternyata ruang simpannya sudah tidak memadai ya. Atau ternyata prosesornya ini masih dual core, sementara yang baru sudah sampai 8 core. Nah, itu adalah kita mencari informasi. Alternatifnya, maka kemudian kita bisa menilai, oke, ternyata prosesor kita lambat, bukan karena RAM-nya kecil, bukan karena storage-nya terbatas, tempat simpannya terbatas, tapi prosesornya. Lalu di pasaran ternyata ada yang 4 core. Kita sekarang 2, di pasaran sudah ada yang 4 core, bahkan 8 sudah muncul. Nah, itu kan alternatif. Kita bisa menilai, kalau saya beli yang 4 core, jangan-jangan tahun depan sudah muncul yang 12 core atau 16 core misalnya. Berarti makin tertinggal lagi. Oh, kalau gitu ambil saja langsung yang 8 core. Artinya handphone kita bisa dipakai untuk jangka panjang. Nah, itu adalah alternatif. Dari situlah kemudian kita mulai memilih, mulai membeli, ya, purchase. Kita membeli, oke, kita beli yang 8 core, gitu. Nah, kita baru bicara tentang function, tentang fungsi dari handphone. Merek gimana? Setelah kita lihat lagi ke depan, wah ternyata merek A, merek B, merek C, kita pilih merek C. Karena ini dari produsennya ini sudah
lama, sudah terkenal. Setelah kita puas, nanti waktu kita harus mengganti handphone, maka kita sudah bisa memutuskan. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang dari 2, kemudian dual core, lalu kita lompat ke 8 core, ternyata handphone kita bisa digunakan sampai 5 tahun. Nah, dengan evaluasi tadi, maka begitu ada handphone baru dengan prosesor dari 8, mungkin prosesornya naik jadi 12. Wah, 12 belum terlalu canggih kayaknya. Kita tunggu deh sampai yang loncatnya ke 16 core. Nah, berarti kita akan menunggu sampai ada handphone baru dengan 16 core misalnya. Itu adalah evaluasi dari hasil pembelian kita sebelumnya. Gitu. Oh, yang 8 core mereknya A ini ternyata tetap aja lambat karena RAM-nya kecil-kecil. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengevaluasi ke depan kalau kita mau beli handphone lagi, prosesornya besar juga harus didukung oleh RAM yang besar dan tempat simpan yang besar. Jadi tidak bisa kita mikirin hanya prosesornya doang yang bagus. Oke, untuk pengambilan keputusan itu bisa didasarkan atas masalah korektif, progresif, atau kreatif. Kalau yang korektif itu adalah keputusan yang diambil untuk mengupayakan perbaikan akibat adanya penyimpangan dari rencana yang sudah ditetapkan. Dari aturan mainnya seperti ini ternyata tidak dilaksanakan. Nah, itu berarti rencananya kan tahapannya seperti ini, A, B, C, D, sesuai yang sudah aturan main. Tapi kita ternyata melaksanakannya A, B, D, X. Nah, berarti kita harus melaksanakan korektif. Mengambil keputusan atas masalah korektif. Kalau yang terkait progresif, itu adalah keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil dari sebelumnya. Oh, kalau kita bikin martabak, lalu kemudian telurnya cuma satu dengan terigunya sekian, berapa gram gitu, maka martabaknya ini keras jadinya. Nah, kalau gitu kita perbaiki deh. Telurnya kita tambah supaya martabaknya lebih lunak. Nah, itu adalah progresif. Jadi dari produk yang sudah sering kita buat gitu ya, hasil yang sebelumnya, lalu kemudian ada evaluasi terhadap produk tersebut, dan kita memperbaiki eh, kualitas produk dengan merubah sesuatu, mengambil keputusan untuk merubah sesuatu. Nah, itu adalah masalah progresif. Pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah progresif. Ya. Lalu, pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan masalah kreatif itu seperti apa? Keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru sama sekali. Itu adalah masalah kreatif. Efisiensi dan efektivitas bisa dilihat dari masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Prinsipnya gini, kalau sebuah lembaga atau organisasi ya, tidak efisien atau tidak efektif, maka biasanya masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan itu adalah masalah korektif, di mana artinya rencana-rencana yang sudah ditetapkan tidak bisa dijalankan. Jadi perusahaannya tidak efisien pasti kalau masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan adalah masalah korektif, memperbaiki, korektif itu memperbaiki ya. Sementara kalau perusahaan organisasi kalian dianggap sukses, organisasi kalian dianggap inovatif, itu biasanya masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan itu masalah progresif. Bagaimana memperbaiki produk, bukan memperbaiki rencana. Kita sudah bicara produk, memperbaiki produk, lalu juga membicarakan tentang bagaimana produk baru untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Nah, itu masalah kreatif. Jadi, kalau kita pengambil keputusan ternyata lebih banyak berhubungan dengan masalah kreatif, pengambilan keputusan dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah kreatif, berarti itu ada tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi kita rendah. Sementara kalau kita pengambilan keputusan dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah progresif atau kreatif, itu bisa jadi
organisasi atau perusahaan kita itu sukses dan inovatif. Oke, statistik masih ingat ada nominal, ordinal, interval. Nah, ini juga dipakai untuk tingkatan pengukuran ya. Waktu kita mencoba merencanakan, menganalisis masalah tadi, maka mungkin kita harus menggunakan perhitungan nominal, ordinal, atau interval untuk memutuskan. Nominal, warna, jenis kelamin, nih statistik standar ya, statistik basic yang harus kalian kuasai dimanapun, termasuk nanti waktu kalian membuat skripsi. Kalau rasio itu sama dengan interval, tapi jarak antara kedua angkanya juga punya arti ya. Interval 0 sampai 0,5, kalau 0,5 itu artinya apa? Diurutkan sesuai besar karakter yang dimiliki. Ini statistik ya, sekali lagi. Nah, waktu pengambilan keputusan, cara ngambil keputusannya gimana? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah yang mungkin bisa kalian temukan adalah dengan diagram pohon keputusan. Struktur mencakup simpul, akar, cabang, persis seperti pohon ya. Ada daun sebagai node-nya, dan setiap node menunjukkan alternatif dari atribut masing-masing ya. Menunjukkan hasil tes kah masing-masing simpul daun menjadi label kelas, dan node yang paling awal di pohon adalah simpul yang akarnya, simpul masalahnya ya. Diagram ini akan semakin rumit jika alternatifnya makin banyak dan pilihannya juga makin banyak. Ini contohnya. Jadi di sini kalau kita tampilkan, di sini adalah akar masalahnya, ya. Permasalahannya apa? Lalu kemudian ada alternatif 1 atau alternatif 2. Lalu alternatif 1 juga menghasilkan pilihan opsi lagi, alternatif 1 dan 1, yang kemudian dari masing-masing alternatif itu kira-kira hasilnya seperti ini. Nilainya seperti ini, nilai dalam rupiah misalnya, dalam angka uang. Ya. Dengan demikian kita bisa memilih apakah kita memilih alternatif 2 yang hasilnya di sini, atau kita memilih alternatif 1 atau 1, 2. Nah, ini adalah diagram pohon keputusan. Ini sederhana. Alternatifnya cuma ada 1, 2, 3 ya. Nah, tapi kalau kayak gini, makin banyak lagi nih. Keputusan pertama, misalnya di sini kita mau bangun pabrik ya. Pabrik kita sudah punya pabrik seharga 660 juta gitu ya. Lalu kemudian ada alternatif 1 dan 2. Apa alternatifnya? Kita bangun pabrik besar dengan biaya 2,2 miliar ya. Ini 660 juta, lalu kita bangun pabrik dengan 2,2 miliar, atau kita bangun pabrik yang kecil saja dengan nilai pabriknya 1,6 miliar. Alternatifnya apa? Oke, kalau kita pakai pabrik yang besar ini, maka kemungkinan hasilnya adalah kalau permintaan tinggi dengan nilai sekitar 0,7 ya, 0,7%, maka kita akan bisa menghasilkan penghasilan 500 juta per tahun selama 7 tahun. Oke. Maka proyeksi ke depan selama 7 tahun kira-kira kita dapat 3 miliar. 3.500 juta ya, berarti 3 miliar. Sementara kalau ternyata kita buka pabrik besar tapi permintaannya rendah, entah karena ada pandemi, entah ada bencana alam, entah ada apapun ya, maka permintaannya dengan nilainya rendah, hanya 0,3 dari pangsa pasar, maka kita hanya bisa mendapatkan sekitar 100 juta per tahun selama 7 tahun ke depan. Itu artinya kita penghasilan kita hanya 700 juta, 7 tahun ke depan. Kita lihat alternatif kedua dengan pabrik yang kecil. Lalu kemudian nanti selama 7 tahun kita operasionalnya dengan pabrik kecil aja, nggak ada masalah toh. Itu juga salah satu opsi. Meskipun dengan permintaan yang rendah, maka kita sudah bisa menghasilkan 150 juta per tahun selama 7 tahun. Kalau tadi dengan pabrik besar, permintaan yang rendah ya,
Ini sama-sama permintaan rendah, ini menghasilkan 100 juta, ini menghasilkan 150 juta. Total akhir adalah 1,05 M. Oke. Nah, kalau ada permintaan tinggi dengan pabrik yang kecil, maka kita kemungkinan besar kita akan membangun lagi pabrik baru. Dengan harga ya sekitar itu mungkin naik lah jadi 1,2 M ya. Lalu kemudian dengan keuntungan ini sementara ini selama 2 tahun gitu, nanti setelah 2 tahun kita bangun pabrik baru 300 juta per tahun, jadi kita sudah dapat 600 juta kan ya. 600 juta kemudian ditambah lagi kita bangun pabrik pabrik barunya berikutnya adalah ada 2,26 miliar, lalu kemudian kita juga bisa bangun pabrik yang kecil, jadi kecil-kecil gitu, atau kecil yang kemudian besar. Nah, dengan hasil seperti ini kita bisa proyeksikan angkanya ada di 3M, 5M untuk permintaan tinggi atau permintaan rendah, juga permintaan tinggi dan rendah untuk pabrik yang kecil. Jadi tidak ada perluasan, kita hanya mungkin memperbaharui mesin. Nah, ini adalah angka-angka yang dimunculkan atau diagram pohon ya. Ini adalah nodes-nya, hasil finalnya ya. Ini adalah cabang-cabangnya, dan ini adalah akar masalahnya. Ini contoh diagram pohon dan pengambilan keputusannya seperti apa. Kita akan praktek nanti ada simple additive weight, jadi penambahan bobot sederhana. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan menghitung, dengan cara perhitungan, analisis penghitungannya. Multi kriteria, ada alternatif yang harus kita pilih ya. Lalu kita memberikan nilai untuk setiap alternatif. Lalu kita mengevaluasi berdasarkan bobot yang sudah kita tetapkan sesuai dengan kepentingan ya. Dan dari hasil itulah kita punya preferensi, kita punya keputusan yang paling mungkin kita ambil. Kalau bicara tentang pengambilan keputusan, ada hierarki, ada di tingkat korporasi, ada di tingkat bisnis, ada di tingkat fungsional. Kalau di tingkat fungsional biasanya strategi jangka pendek ya. Kalau di tingkat bisnis ini di jangka menengah, manajer-manajer yang mengambil keputusan. Dan biasanya tugasnya adalah menerjemahkan kebutuhan dari organisasi dalam objektif yang sudah ditetapkan di objektif, lalu kemudian diwujudkan dalam tahapan yang real. Bulan pertama, tahun pertama, apa targetnya di situ. Kalau di tingkat korporasi biasanya chief executive atau administrative officer ya, pimpinan-pimpinan tertinggi, dan konsepnya ini masih global biasanya. Detailnya ada di bisnis dan di fungsional. Oke, sekarang kita bicara DSS. Kalau DSS itu Decision Support System, ini yang biasanya muncul di SIM ya. Sebuah SIM yang bagus biasanya akan mendukung Decision Support System. Mengapa kita perlu mempelajari DSS? Karena dengan DSS kita bisa meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan ya, dengan data-data yang baik, dengan dashboard yang menarik, sehingga pengambil keputusan bisa mempelajari dengan cepat. Sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Bahkan dengan DSS ini kita bisa melihat, misalnya dengan data mining, kita bisa melihat polanya seperti ini, berarti kita bisa melihat kenapa pola ini terbentuk, akar masalahnya seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui dengan persis apa yang menjadi problem utama dari masalah yang harus kita pecahkan. Dengan DSS kita bisa meningkatkan efektivitas, do the right things ya, dan efisiensi, do the things right, dalam mengambil keputusan. Walaupun demikian, penekanan dari DSS adalah peningkatan efektivitas dari pengambilan keputusan. Jadi bukan dari keputusannya itu sendiri. Anda mengambil keputusan, itu bukan keputusan DSS. DSS lebih menghitung, ya, lebih memperhatikan efektivitas dari pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu bukan ditetapkan oleh DSS. DSS hanya membantu Anda meningkatkan efektivitas. Bagaimana cara Anda mengambil keputusan. Dengan dashboard, Anda nggak perlu mencari data macam-macam dari banyak
dari banyak sistem ya. Cukup dengan melihat dashboard Anda sudah mengetahui sistem ini yang bermasalah gitu. Jadi efektivitas pengambilan keputusannya yang dibantu, bukan nilai dari pengambilan keputusannya itu sendiri. Nilai atau dampak dari keputusan yang dihitung oleh DSS. Mengapa kita mempelajari? Karena akan memperluas kemampuan pengambilan keputusan, menghasilkan solusi yang lebih baik ya, karena tadi efektivitas dari pengambilan keputusannya meningkat, bukan dari dampak atas keputusan yang dihitung DSS sekali lagi. Jadi dia bisa memberikan berbagai macam alternatif untuk pengambilan keputusan. Ingat, waktu kita mengambil keputusan, alternatif yang makin banyak tentu akan mempermudah, tapi bisa juga mempersulit. Tapi kalau ada alternatif yang banyak, objektivitasnya menjadi lebih baik dari pengambilan keputusan kita. Memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambil karena semuanya dianggap sudah efisien ya, semua data sudah dihitung dengan cermat gitu, dengan bantuan DSS, dan ini akan memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi untuk bersaing dengan perusahaan lain misalnya, organisasi lain. Sama-sama perusahaan bikin Indomie, tapi dengan satu DSS, satu tanpa DSS bisa jadi pengambilan keputusan pembuatan mie-nya akan lebih efisien, sehingga dia bisa menjual produknya dengan harga lebih murah, bisa menghemat waktu, ya, tenaga, dan biaya. Hasil akhirnya, keuntungan perusahaan jadi lebih tinggi. Apa sih definisi DSS? Sebenarnya banyak sebenarnya. Kalau di definisi Anda bisa pelajari ini. Salah satunya adalah Gary Scott Sprague ya. Silakan dibaca ya. Yang paling penting adalah kalau definisi kerjanya yang mungkin saya bisa tawarkan adalah kalau decision support itu adalah sistem berbasis komputer. Interaktif ya biasanya. Jadi kalau kita rubah di sini hasilnya seperti apa. Kalau kita rubah parameter yang X, maka outputnya kira-kira apa nih? Kalau kita beli pabrik kecil, maka output setelah 7 tahun, hasilnya seperti ini. Kita bisa interaktif dengan mencoba-coba alternatif tadi ya. Dirancang untuk membantu manajer ataupun pengambil keputusan dalam membuat kebijakan. Jadi DSS itu akan menggabungkan data dan model sekaligus untuk membantu pengambilan keputusan memecahkan masalah, khususnya masalah-masalah yang tidak terstruktur. Kalau masalahnya terstruktur dengan baik, misalnya mesin ya, berhubungan dengan mesin, mesin ini tidak efisien, berarti apa yang tinggal dirubah? Speednya ditambah, bahan bakarnya diganti, nah, selesai. Itu mungkin tidak perlu DSS. Tapi kalau kita ingin menghitung penjualan dihubungkan dengan penyediaan bahan mentah, nah itu kan melibatkan banyak pihak. Produksi, penyediaan barang, lalu kemudian penjualan. Nah, 3 bagian itu harus dikoordinasikan. Nah, mungkin dengan DSS akan lebih mudah. Komponen DSS itu ada apa aja? Ada yang internal dan bisa juga database eksternal ya. Tapi kalau DSS ini adalah yang di tengah sini. Ada manajemen data, tugasnya apa? Dia akan mengontrol ya, mengawasi penggunaan database yang internal maupun yang eksternal. Ini mungkin yang internal adalah data-data penjualan kita gitu kan. Sementara kalau yang eksternal adalah kebiasaan ataupun tren penjualan produk-produk sejenis dari perusahaan pesaing. Nah, itu adalah data eksternal. Semua dikelola oleh data manajemen. Lalu data manajemen dimanfaatkan datanya oleh model manajemen sehingga menghasilkan berbagai alternatif. Nah, dialog manajemen ini adalah yang akan dilihat oleh manajer, oleh pengguna ya. Karena ini adalah interface antar muka untuk penggunanya. Kalau saya rubah ini datanya, maka model ini akan menghasilkan output sekian kira-kira gitu. Dan itu semua berhubungan dengan sistem komputer-komputer yang sudah ada. Jadi DSS akan memanfaatkan segala macam sistem komputer yang sudah ada di perusahaan kita, di organisasi kita, untuk melakukan ini semua.
datanya diambil bisa dari internal ataupun eksternal, dan DSS menyediakan tadi nih user interface, mungkin bisa berbentuk dashboard gitu, yang akan digunakan oleh manajer. Ada lagi yang namanya Decision Support System Generator. Ini apa sih? Ini adalah sistem yang menyediakan sekumpulan proses ya, sekumpulan tahapan yang memang dibuat, disusun untuk DSS, untuk bantuan pengambilan keputusan yang cepat. DSS generator ini biasanya bagian dari software ya, yang dirancang untuk satu sistem tertentu. Jadi decision support system ini bukan seperti Word yang bisa dipakai untuk membuat berbagai macam jenis surat, tapi DSS ini biasanya memang didesain untuk satu kesempatan saja. Contoh ya, Microsoft Excel. Kalau kalian pernah memperhatikan, di situ ada what if analysis, itu adalah decision support generator. Jadi kita memasukkan data, lalu kemudian dengan data yang ada, what if analysis si Excel ini bisa kita manfaatkan untuk melihat bagaimana kalau data ini berubah, apa yang kira-kira terjadi. Di sini adalah decision support generator. Kita nggak akan bicara ini dulu karena decision support system generator di Excel itu biasanya akan banyak bermanfaat untuk perhitungan keuangan. Oke, lanjutnya kita bicara etika pengambilan keputusan. Etika pengambilan keputusan. Jadi kalau kita ngambil keputusan, apakah kita memikirkan orang lain? Nah, itu adalah bagian dari etika untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa aliran, ada beberapa pendekatan ya, bagaimana kita mengambil keputusan. Pendekatan utilitarian approach ya. Di sini kalau kita menggunakan etika berdasarkan utilitarian approach, maka kita akan menilai efek dari aksi terhadap pihak yang terkait ya, dalam konsep keputusan terbaik untuk jumlah yang terbanyak. Jadi dalam hal ini kalau utilitarian itu berarti pemanfaatan yang terbanyak atas keputusan kita, maka itu yang harus diambil, kira-kira gitu. Efek dampak yang terbesar, yang terbanyak, yang terbaik, dan dirasakan oleh orang banyak, maka itu dianggap keputusan yang terbaik. Nah, itu adalah pendekatan utilitarian. Kalau kita ngambil keputusan seperti itu ya. Jadi lebih menekankan kepada aksi, hasil, daripada latar belakang. Kita nggak peduli masalahnya apa gitu. Mungkin bukan tidak peduli, tapi tidak terlalu concern ya. Tapi yang kita perhatikan lebih kepada dampaknya. Keputusan ini hasilnya apa? Nah, itu utilitarian. Kalau kita mengambil keputusan dengan dampak yang terbaik, dengan dampak yang dirasakan oleh banyak orang, lalu kemudian juga kalau dilihat dari keuntungan, maka keuntungannya nilainya paling besar. Nah, itu biasanya utilitarian yang dipilih. Membandingkan nilai positif dengan nilai negatif hasil. Kalau alternatif 1 nilai positifnya 700 juta, kalau yang alternatif 2 nilai positifnya 200 juta, maka yang 200 juga positif, tapi positifnya negatif, lebih kecil daripada yang 700 juta. Berarti kita ambil yang 700 juta. Itu utilitarian. Jadi membandingkan nilai positif dan negatif dari output. Jika yang lebih lama lebih baik dari yang sekarang, maka akan terus dilanjutkan. Jadi bisa jadi prosesnya adalah ternyata, wah ini kok mesinnya sudah lama ya, perlu nggak kita ganti? Nah, tapi setelah kita lihat, hitung-hitung, ternyata dengan mesin yang lama ini dalam jangka 5 tahun ke depan, keuntungan perusahaan itu sampai 2 miliar. Sementara dengan membeli baru, keuntungan terbesarnya sebanyak 2 miliar itu baru dicapai di tahun ke-10 atau tahun ke-9. Wah, itu kan berarti lama banget.
Nah, itu bisa dihitung itu. Mana yang positifnya menurut organisasi, menurut perusahaan, mana yang negatifnya. Jadi bisa jadi dengan utilitarian, ya udah kita stay aja pakai mesin yang lama, nggak perlu ganti yang baru. Nah, ada lagi dengan pendekatan moral right approach. Di sini lebih mempertimbangkan hak asasi. Kalau tadi kita lihatnya output ya, maka di sini hak asasi manusia, keselamatan, tingkat kejujuran, privacy. Nah, ini adalah hak-hak moral ya. Ini adalah yang dipertimbangkan waktu kita ngambil keputusan. Dengan ngambil keputusan kita menggunakan robot, kira-kira eh, gimana nih? Ada dampaknya nggak terhadap masyarakat? Nah, hak asasi manusianya gimana? Kalau kita ganti robot lalu kita pecat begitu saja tanpa memberikan alternatif pekerjaan terhadap staf yang di PHK seperti apa? Nah, kalau pendekatan moral kita akan mikirkan sampai hal ke sana ya. Apakah keputusan dan aksi yang diambil dalam batas hak dan kewajiban grup atau individu? Jadi kita akan selalu mempertimbangkan ini. Hak individunya gimana? Ada yang terlanggar nggak? Seberapa besar? Kewajiban grupnya gimana? Individunya juga kita akan membicarakan hak-hak dan kewajiban dari grup dan individu. Haknya apa aja? Hak-hak moral. Hak moralnya apa aja? Bisa berbentuk hak asasi ya, untuk sandang pangan papan, keselamatan, privacy, kejujuran, juga kepemilikan. Lalu ke social justice approach ini juga. Nah, kalau ini lebih kepada keadilan, kewajaran, dan keberpihakan. Jadi kalau social justice itu harusnya tidak berpihak terkait penghargaan, reward, dan biaya antar individu maupun kelompok. Jadi pengambilan keputusannya adil nggak? Wajar nggak sih? Kalau tadi DPR menggunakan omnibus law lalu ada yang merasa tidak wajar, berarti sebenarnya keputusan yang diambil oleh DPR untuk meluluskan omnibus law itu belum mengarah kepada pendekatan keadilan sosial, social justice approach, karena masyarakat merasa ditinggalkan. Itu contohnya. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah materi kita tentang pengambilan keputusan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.